Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Teach Me. Di sini kami akan mempresentasikan opportunity analysis project mengenai bisnis kami. Sebelumnya di sini adalah anggota dari tim kami. Lalu di sini terdapat bisnis model canvas yang telah kami buat sebelumnya mengenai bisnis kami yaitu Teach Me. Di sini juga terdefinisi beberapa hal seperti key partner, key activities, key resources, cost structure, value proposition, customer relationship, channel, revenue stream, serta customer segment dari bisnis kami yaitu Teach Me itu sendiri. Lalu, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Arya Dirianto. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dari bisnis Teach Me itu sendiri. Yang pertama di sini adalah masalah yang ingin dipecahkan oleh tim kami. Di sini, kami mempertemukan pengajar suatu bidang, baik dalam bidang non-akademik ataupun akademik, dengan pelajar yang membutuhkan pengajar tersebut. Namun pengajar di sini bersifat freelancer tanpa harus terikat oleh suatu lembaga tertentu. Lalu, dari mana ide itu berasal? Ide ini muncul ketika kami sedang mengamati akun-akun di sosial media, yang mana pada saat itu banyak orang-orang yang mencari jasa pengajar di luar lembaga bimbingan akademik. Lalu ada pula orang-orang yang mencari penghasilan tambahan melalui jasa mengajarkan suatu keahlian tertentu. Disinilah kami menemukan sebuah ide bisnis yang mana bagaimana tidak kita mempertemukan mereka saja. Lalu selanjutnya terdapat peluang pasar serta solusi, yang mana di sini kami melihat adanya kebutuhan pelajar untuk mencari pengajar dan adanya orang-orang yang mencari uang melalui freelance sebagai pengajar, maka kami melihat hal tersebut sebagai sebuah ide yang dapat dijadikan sebagai sebuah solusinya, yaitu membuat sebuah platform yang mempertemukan mereka, yaitu pengajar dan para pelajar tersebut. Adapun kekayaan intelektual baru yang harus dikembangkan oleh tim kami adalah, menurut tim kami akan mengembangkan kekayaan intelektual berupa nama merek Teach Me yang akan digunakan selama proses bisnis berlangsung. Selanjutnya, apa yang membuat solusi dari ide bisnis Anda menjadi menarik? Menurut kami, solusi dari ide bisnis ini merupakan win-win solution bagi kedua belah pihak, yaitu pengajar yang notabene-nya melakukan freelance dengan mencari pelajar yang membutuhkan jasanya, dengan para pelajar yang mencari jasa orang-orang yang dapat mengajarkannya suatu skill atau kemampuan pada suatu bidang tertentu. Baik, berikutnya kami akan menjelaskan mengenali peluang pasar. Lalu industri apa yang kami geluti? Industri yang kami geluti merupakan industri digital berbasis e-learning, di mana kita memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah mahasiswa, siswa, dan teman-teman yang masih membutuhkan bantuan belajar. Segmen pasar apa yang dipilih? Segmen pasar yang kami pilih adalah siswa, mahasiswa, dan juga orang-orang yang sudah bekerja. Menurut kami pasar ini menarik karena eh, eh, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia berbanding lurus dengan survival rate. Jadi pengetahuan dan kemampuan itu menjadi suatu dasar yang harus dimiliki oleh manusia saat ini, dan kami yakin bahwa segmen pasar ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Berikut merupakan data pendukungnya, di mana seorang karyawan bisa saja meningkatkan gajinya lebih dari 218%. Lalu kemungkinan 72% organisasi percaya bahwa e-learning memberi mereka keunggulan untuk berkompetisi. Masih data kebutuhan pasar, di sini menyatakan bahwa 60 siswa yang menghabiskan 60 menit per minggu untuk e-learning maka akan berkinerja lebih baik. Berikut merupakan proyeksi pertumbuhan pasar, potensi dan peluang pertumbuhan, di mana setiap tahunnya pasar untuk e-learning akan selalu meningkat dan diperkirakan pada tahun 2026 market value-nya mencapai 370 miliar dolar. Apa kebutuhan dan mengapa pelanggan membutuhkannya? Untuk siswa dan mahasiswa sendiri, mereka terkadang kesulitan untuk memahami materi yang sudah dijelaskan di sekolah maupun di perkuliahan. Padahal materi tersebut penting untuk kedepannya dan untuk ulangan maupun tugas mereka. Nah, dengan adanya teknik, mereka bisa mengulangi materi yang telah dijelaskan, bahkan mendapatkan penjelasan tambahan dari pengajar yang memang ahli di bidangnya. Dengan begitu, mereka membutuhkan teknik. Selain itu, karena mahasiswa dan pekerja sudah merintis karir untuk jenjang selanjutnya, mereka membutuhkan pengetahuan dan kemampuan tambahan untuk membantu merintis karir mereka. Nah, dengan adanya teknik, mereka dapat
mendapatkan pengetahuan maupun kemampuan tambahan yang belum mereka dapatkan sebelumnya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk siswa dapat mendapatkan kemampuan dan pengetahuan tersebut. Lalu apakah pelanggan bersedia membayar? Menurut kami ya, karena Tekmi menawarkan pengetahuan dan kemampuan yang belum mereka dapatkan sebelum-sebelumnya. Mereka dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dipermudah lagi dengan menggunakan mobile phone. Tidak hanya itu, mereka juga akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan mereka harus belajar di luar dengan bimbel ataupun dengan bootcamp lainnya. Tapi mereka juga mendapatkan kualitas yang sama di teknik ini. Lalu juga mereka dipertemukan dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya sehingga mereka dapat menambahkan relasi dan jaringan untuk masa depan mereka. Dengan benefit yang ditawarkan, tentunya hal tersebut sangat relevan dengan apa yang harus mereka bayar. Bagaimana cara kami meraih pelanggan? Kami dapat mulai pelanggan dengan iklan berbayar seperti Google AdSense, Instagram AdSense, lalu melakukan search engine optimization, lalu berinteraksi dengan pelanggan seperti berinteraksi melalui media sosial TeachMe, dan memastikan materi yang kami ajarkan adalah materi berkualitas sehingga pelanggan kami akan melakukan marketing word of mouth. Kompetitor serupa dengan ide bisnis yang kami punya saat ini adalah antara lain VoucherStar, PeerReply, Zenius, dan juga Ruang Guru. Untuk kompetitor di masa depan, kemungkinan besar kompetitor kami akan sama dengan kompetitor yang ada saat ini. Perbedaannya adalah mungkin mereka akan menargetkan penjualan mereka ke masyarakat yang lebih luas lagi. Materi yang diajarkan pun akan lebih berkembang lagi dengan menyediakan materi non-akademik yang bisa diakses oleh masyarakat luas, yang tadinya hanya ditargetkan kepada siswa-siswa bangku sekolah mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Keunggulan dari ide bisnis kami adalah kami tidak hanya memberikan materi akademik untuk siswa SD, SMP, dan SMA, kami juga memberikan materi non-akademik sehingga lebih memiliki cakupan materi yang lebih luas. Dan kami juga menyediakan pembelajaran dengan durasi yang lebih singkat seperti hanya 1-2 kali pertemuan saja apabila dirasa sudah cukup. Untuk kelemahan, kami belum tahu pasti apa dari kelemahan bisnis kami. Lalu apa pangsa pasar spesifik yang menjadi target pesaing? Kami mengambil contoh Ruang Guru dan Zenius yang memiliki target audiens berusia 18-24 tahun. Target audiens dari Ruang Guru juga merupakan siswa dari bangku sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA, sedangkan target audiens dari Zenius adalah siswa SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu selanjutnya ada kondisi penjualan dari kompetitor. Dengan adanya pandemi COVID-19, kami menganggap kondisi penjualan kompetitor termasuk berkembang. Contohnya adalah Ruang Guru dengan jumlah total pengunjung menyentuh 58 juta di websitenya pada bulan Oktober lalu. Lalu, apa saja hambatan bagi kami? Hambatan bagi kami untuk masuk salah satunya adalah kompetitor yang sudah ada terlebih dahulu dari kami. Dan juga bagaimana cara meyakinkan bahwa TeachMe memiliki tim pengajar yang kompeten kepada para pelanggan. Lalu, apa saja hambatan masuk untuk para pesaing? Menurut kami, hambatan masuk bagi pesaing adalah menghasilkan para pesaing untuk berinovasi dengan fitur atau fasilitas yang lebih, dibandingkan para komputer yang sudah ada, termasuk TeachMe tersendiri. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai merebut peluang pada bisnis kami. Baik, untuk TeachMe sendiri memiliki beberapa mitra yang dapat kita ajak bekerja sama, seperti instansi yang dapat membuka jalan untuk bertemu langsung dengan pelajar yang ingin menjadi pelanggan perusahaan TeachMe seperti sekolah ataupun instansi bimbel. Selain itu juga dapat bekerja sama dengan perusahaan yang dapat membantu TeachMe untuk menemukan pengajar dan juga pelanggan lebih efektif seperti organisasi mahasiswa, universitas, dan juga instansi bimbel. Selain itu kita juga dapat bekerja sama dengan individu yang ingin ikut serta memasarkan perusahaan kami. Untuk TeachMe sendiri, kami akan memperoleh uang dengan mengambil potongan pada pembayaran jasa yang dilakukan oleh pelanggan. Selain itu kita juga dapat bekerja sama dengan beberapa institusi atau instansi yang sudah disebutkan sebelumnya untuk dapat memperoleh bisnis kami dan memperoleh lebih banyak pemasukan pada platform kami. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang memiliki model bisnis serupa dengan TeachMe, yaitu seperti CocoStar, PeerReply, dan juga Ruang Guru. Namun yang membedakan TeachMe dengan perusahaan lainnya adalah TeachMe menyediakan pembelajaran di berbagai bidang, baik di bidang akademis maupun non-akademis, di mana berbagai perusahaan yang serupa dengan TeachMe hanya mengajarkan di bidang akademis. Selanjutnya, untuk merebut peluang tersebut, kami akan mengembangkan aplikasi dan juga website untuk TeachMe, di mana di dalamnya terdapat fitur seperti melihat bidang ajaran yang tersedia, mencari pengajar, dan juga materi pembelajaran dan berbagai fitur lainnya.
Aplikasi ini rencananya akan hadir pada berbagai platform seperti iOS dan juga Android, dengan harapan mampu menjangkau berbagai pengguna. Lalu, melalui fitur dalam aplikasi dan website kami juga berharap bisa memperluas target pasar kami dengan cara menyediakan bidang-bidang ajaran baru. Selanjutnya yaitu resiko. Sebagai perusahaan, tentunya kami akan dihadapi oleh berbagai jenis resiko seperti resiko keuangan, teknis, orang atau SDM, dan juga resiko pasar. Dan yang menjadi prioritas kami pada resiko ini adalah dari sisi teknis dan juga orang atau SDM. Misal dari sisi teknis kita bisa melihat contoh seperti malfungsi pada aplikasi atau kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan SOP. Lalu dari sisi orang atau SDM bisa dilihat seperti performa dan komitmen pengajar yang tidak sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan. Lalu bagaimana cara kami meminimalkan resiko tersebut? Dari sisi teknis kita bisa melakukan pengecekan rutin terhadap program dan aplikasi perusahaan. Kita juga bisa melakukan pemantauan aktivitas dan transaksi pada aplikasi. Lalu dari sisi orang atau SDM, kita bisa meminimalkannya dengan cara mengingatkan secara berkala terkait perjanjian yang dimiliki antar perusahaan dan pengajar. Lalu yang kedua, kita bisa menyediakan kuesioner penilaian pada aplikasi. Dengan ini, harapan kami resiko tersebut dapat diatasi. Demikian penjelasan kelompok kami terkait Opportunity Analysis Project. Mohon maaf jika ada salah kata dan atau kekurangan. Sekian dari kami, terima kasih.